masih ingat nggak apa saja perayaan 3 hari besar itu? Nah, Debar Lovers di rumah tentunya masih ingat ini Pak Dimas. Mungkin Pak Dimas ya. Kalau Pak Dimas sih ingat Bu Ri, cuma semoga nggak salah ya. Ya. Yang pertama ada perayaan Paskah, yang kedua ada perayaan Hari Kartini, dan yang ketiga ada perayaan Pesta Nama Santo Petrus Canisius. Yeay. Nah, Debar Lovers di rumah tentunya sudah rindu datang ke sekolah ya. Pastinya rindu dong Bu Ri. Iya. Tapi sayang sekali nih Debar Lovers di rumah dan Pak Dimas, kita belum bisa merayakan 3 hari besar ini bersama-sama di sekolah. Jangan khawatir Bu Ri, kita tetap bisa kok merayakan secara virtual. Semoga bisa mengobati kerinduan anak-anak terhadap sekolah. Nah, untuk acara hari ini ada apa saja ya Pak Dimas? Susunan acara hari ini akan Pak Dimas bacakan Bu Ri. Ya. Yang pertama ada doa pembukaan. Yang kedua ada sambutan dari kepala sekolah dan ketua komite. Yang ketiga ada tayangan video kegiatan APP. Yang keempat ada renungan Paskah dari Frater Magai dan Frater Bambang. Yang kelima ada video ucapan dari Bapak Ibu guru dan karyawan. Yang keenam ada pembacaan pemenang Debar One Awards tahun 2021. Yang ketujuh ada tayangan riwayat hidup dari Santo Petrus Canisius. Dan yang kedelapan ada penampilan dari Bapak Ibu guru menyanyikan lagu himne Petrus Canisius. Yang kesembilan ada doa penutup. Yang terakhir ada penutup. Nah, Bu Ri, Ya, untuk Pak mengawali Dimas. kegiatan hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Ya, benar sekali Pak Dimas. Kita Doa harus pada acara hari ini akan dipimpin langsung oleh Pak Hartoyo. ya, kepada Bapak Hartoyo kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah TK dan SD Canisius Lembangan Baru, Bapak Ibu guru, karyawan, orang tua, dan anak-anakku semua yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dan mohon perlindungan supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar dengan berdoa. Silahkan mengambil sikap doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Engkau masih memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami hingga sampai saat ini, sehingga kami masih Kau perkenankan untuk merayakan Paskah bersama-sama. Bapa, hari ini kami akan memperingati hari kebangkitan Putramu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Selain itu, kami juga mengenangkan kembali perjuangan putra-putrimu, yaitu Santo Petrus Canisius dan Raden Ajeng Kartini. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Bapa, mendampingi kegiatan kami pada hari ini, sehingga kami dapat meneladan putramu dan juga pendahulu kami. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Pak Hartoyo yang sudah memimpin doa. Nah, acara selanjutnya ada apa ini Pak Dimas? Acara selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, dilanjutkan Bapak Ketua Komite. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ketua Komite. Kepada Bapak Haryanto dan Bapak Erlan kami persilahkan.
Yang saya hormati Bapak Ibu Guru TK SD Kanisius Demangan Baru 1, orang tua siswa dan wali siswa TK SD Kanisius Demangan Baru 1, serta anak-anak TK SD Kanisius yang saya cintai. Selamat pagi, selamat Paskah. Puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam rangka perayaan 3 hari besar di sekolah kita. Perayaan 3 hari besar merupakan rangkaian perayaan Hari Kartini, Hari Raya Paskah, dan perayaan Santo Petrus Kanisius. Berbeda dengan perayaan sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita merayakannya secara virtual karena situasi dan kondisi yang masih dalam masa pandemi COVID-19. Meskipun demikian, tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap bersama-sama terlibat dan mensukseskan kegiatan kita ini. Ada banyak rangkaian kegiatan yang telah kita laksanakan dalam rangka melaksanakan kegiatan 3 hari besar ini. Adapun kegiatan tersebut adalah lomba geguritan untuk Bapak Ibu Guru, lomba membuat alat peraga edukatif, lomba foto shoot keluarga, lomba kolase biji-bijian, lomba video TikTok ucapan Paskah, dan tidak lupa, tidak ketinggalan juga bakti sosial kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Sekolah mengucapkan banyak terima kasih atas peran serta dan keterlibatan anak-anak dan keluarga untuk mensukseskan kegiatan ini. Kegiatan memeriahkan 3 hari besar meskipun dilakukan dari rumah, tidak menghilangkan antusias anak-anak untuk berkreasi. Justru untuk anak-anak menjadi semakin kreatif dan lebih aktif dalam mengekspresikan dirinya. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk panitia 3 hari besar, khususnya Jalur C sebagai koordinatornya, dan semua yang telah terlibat dalam rangkaian kegiatan ini, sehingga acara dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Semoga kita semua tetap bisa meneladan semangat Kartini, semangat kebangkitan Yesus, dan Santo Petrus Kanisius dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti perayaan 3 hari besar. Tetap semangat, tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, para guru dan karyawan, kepada Bapak, Ibu, orang tua murid dan anak-anak sekalian di SD Kanisius Demangan Baru 1, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini, teristimewa saat ini, kita merayakan pesta 3 hari besar yang akan kita lakukan. Perayaan kali ini masih seperti tahun kemarin terasa istimewa. Teristimewa pada saat ini kita masih dilakukan secara daring. Kita harus untuk improvisasi kreativitas kita untuk melaksanakan itu semua.
Terima kasih kepada para guru, orang tua murid yang sudah mensukseskan kegiatan acara ini. Pesta 3 nama ini adalah pertama Paskah. Sebelumnya saya aturkan selamat Paskah kepada Bapak Ibu guru sekalian, orang tua murid dan anak-anak sekalian. Semoga berkah Paskah menyertai kita senantiasa. Kita bicara Kartini. Semoga semangat Kartini selalu menginspirasi kita, khususnya kepada para perempuan dan wanita Indonesia. Tetap semangat, tetap sehat buat kalian semua. Pesta Petrus Canisius juga terasa sangat istimewa. Satu hal yang saya ingat dari Petrus Canisius, ketika banyak hal yang akan kita lakukan, kita berserah diri kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan cukup waktu untuk kita dapat melakukan itu semua. Berkarya menjadi lebih baik lagi. Akhir kata, saya ucapkan selamat bersukacita, selamat berbahagia, selamat bergembira pada pesta 3 hari besar pada tahun ini. Semoga kita semua selalu diberkati dan akhir kata berkah dalam. Terima kasih kepada Pak Arianto dan Pak Erlan atas sambutannya. Nah, Debar Lover semua yang ada di rumah, pada masa Prapaskah kemarin kita sudah mengumpulkan aksi puasa pembangunan dalam bentuk uang dan juga apa Kak Dimas? Ada berupa barang juga ya Bro ya? Ya, betul sekali. Dari itu semua, melalui sekolah sudah disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Disalurkan kemana Bu Riri? Debar Lovers di rumah penasaran? Pak Dimas penasaran? Iya nih Pak Dimas penasaran banget. Nah, Bu Riri kasih bocoran sedikit ya teman-teman di rumah. Bantuan tersebut diberikan kepada korban bencana alam di NTT dan juga warga sekitar sekolah yang membutuhkan. Untuk lebih jelasnya, kita kepoin aja yuk Pak Dimas. Yuk kita kepoin dulu deh.
tadi kita sudah menyaksikan video kegiatan bakti sosial sebagai wujud aksi nyata kuasa pembangunan. Sekarang kita akan mendalami makna Paskah tahun ini dengan mendengarkan renungan dari Frater Magai dan Frater Bambang. Kepada Frater Magai dan Frater Bambang, kami persilakan. Bapak Ibu, para wali murid, Bapak Ibu guru dan juga komite SD dan TK Kanisius Demangan Baru, selamat Paskah dan berkah dalam. Berkah dalam, selamat Paskah. Baik, saya bersama Frater Magai akan mengajak Bapak Ibu guru, wali murid dan juga komite serta teman-teman atau anak-anak SD dan TK Kanisius Demangan Baru mengajak bersama-sama untuk merenungkan Trihari Besar atau 3 perayaan besar yang dirayakan oleh Yayasan Kanisius. Begitu, Frater. Nah, seru itu pasti kan, Frater. Seru, Frater. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu guru, di sini yang akan membawakan adalah Frater Magai. Jadi kita akan bersama-sama diajak oleh Frater Magai untuk merenungkan siapa tokoh Kanisius, lalu siapa itu sosok Raden Ageng Kartini, dan juga peristiwa Paskah. Jadi keduanya itu akan dipuncai atau ditutup atau dibungkus dengan peristiwa Paskah. Begitu, Frater. Ya, sangat benar. Nah, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudari, selanjutnya silakan Frater Bambang untuk membuka acara selanjutnya supaya saya mudah. Oke, baik, Frater. Kita akan mulai terlebih dahulu dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, Frater, setelah kita membuka dengan tanda kemenangan Kristus, saya mau bertanya, mungkin juga ada beberapa pertanyaan yang dari teman-teman, Bapak Ibu guru atau dari para wali murid, Frater. Oh, begitu ya. Nah, sebenarnya siapa sih, Frater, Petrus Kanisius itu? Petrus Kanisius. Ya, yang pertama itu kita harus tahu siapa dia supaya kita bisa mengenal apa ajarannya. Ya. Yang pertama, dia itu seorang imam. Seorang imam, pastor gitu, Frater ya. Seorang imam, pastor, atau dalam bahasa Jawa itu romo. Oh, romo. Nah, romo. Ya. Dan dia itu dari pastor Jesuit. Pasti. Oh, Jesuit. Ya. Jesuit. SJ itu, Frater ya. Oke, ya benar. Kemudian selain sebagai seorang imam, dia juga sebagai seorang misionaris. Seorang misionaris. Nah, Frater, dari itu tadi, apa sih yang bisa diteladani dari sosok Petrus Kanisius, Frater? Nah, yang dari dia yang perlu kita teladani itu ada 2 sikap utama Ya. yang saya temukan. Yang pertama itu dia itu adalah pribadi yang rendah hati. Rendah hati. Kemudian yang kedua adalah pribadi yang taat. Yang taat. Mengapa oke. dia rendah hati? Karena dia itu meneladani sikap Yesus Kristus. Oh, jadi apa keteladanan Yesus Kristus itu dihidupi dan diteladankan oleh Petrus Kanisius. Oke. Lalu, Frater, ini kan setelah Petrus Kanisius itu kan juga ada sosok Raden Ajeng Kartini. Iya. Nah, seperti yang sudah terkenal bahwa Raden Ajeng Kartini itu memiliki semboyan habis gelap terbitlah terang. Nah, ya benar. itu seperti PLN, Frater ya. PLN. Oke, benar. Maksudnya apa sih, Frater? Lalu apa yang bisa diteladani dari sosok Raden Ajeng Kartini? Nah, yang perlu kita teladani dari dia adalah yang pertama itu semboyan tadi, habis gelap terbitlah terang. Itu punya latar belakang, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama itu dia adalah seorang perempuan yang membela hak kaum perempuan. Oh, jadi pejuang emansipasi wanita begitu, Frater? Iya, benar, pejuang emansipasi wanita. Bagaimana para perempuan itu perlu dihargai, kemudian diutamakan, khususnya dalam
pendidikan di Indonesia, kemudian dalam perjumpaan dengan sesama setiap hari begitu. Oh, jadi bisa dikatakan bahwa Raden Ajeng Kartini itu adalah pejuang kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, iya, atau kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Oh, begitu, Brother ya. Lalu apalagi nih, Brother, yang bisa diteladani dari sosok Raden Ajeng Kartini, Brother? Nah, hal lain yang perlu kita teladani dari dia adalah dia itu pribadi yang terbuka, kemudian kreatif, bekerja keras, memperjuangkan hak-hak kaum perempuan supaya lebih diakui, khususnya di negara Indonesia. Karena dia itu dulu hidup pada zaman feodalisme, artinya peran perempuan itu tidak kurang dihargai begitu. Oh, begitu. Jadi muncullah pribadi R.A. Kartini sebagai sosok yang memperjuangkan hak-hak perempuan supaya diakui di negara Indonesia seperti itu. Oh. Dan bahkan dia dijadikan sebagai pahlawan Indonesia kan? Ya, betul. Pahlawan Indonesia. Sebagai salah satu dari sekian banyak pahlawan Indonesia perempuan. Nah, perempuan benar. Karena saking berharganya ya perjuangan dia untuk memperjuangkan emansipasi wanita. Lalu, Brother, ini mungkin sebagai ringkasan atau benang merah antara Petrus Canisius, sosok Petrus Canisius, dan ini mungkin juga teman-teman, Bapak Ibu, dan juga para wali murid juga penasaran apa sih hubungannya antara Petrus Canisius dengan Raden Ajeng Kartini yang selalu kita peringati setiap tahun, Brother, sebagai anggota Yayasan Canisius. Apa, Brother? Nah, hubungannya adalah keteladanan hidup mereka. Hidup mereka. Contohnya, Brother, tadi yang sudah disebutkan apa? Contohnya itu dari sikap hidup mereka. Yang pertama kan Canisius itu punya rendah hati, sikap rendah hati. Petrus Canisius. Kemudian ada sikap ketaatan. Kemudian dari sisi R.A. Kartini itu ada sikap terbuka, kemudian kerja keras, ada kreatif, berjuang untuk memperjuangkan hak-hak hidup kaum wanita. Ya. Jadi dari sikap seperti ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk memperjuangkan nilai-nilai yang baik perlu ada sikap atau tata cara hidup yang baik untuk meraih atau memperjuangkan hak-hak nilai-nilai yang baik tersebut. Sehingga kita bisa mengenal sosok diri kita, kemudian mengenal siapa orang lain seperti itu. Oke, baik. Jadi sikap yang perlu ada, yang perlu dilakukan untuk meneladani kedua tokoh ini adalah yang pertama tadi sudah disebutkan Brother Magai, bahwa yang pertama adalah perlu sikap kerendahan hati, keterbukaan. Itu yang menjadi dasar untuk meneladani kedua tokoh ini. Lalu, Brother, itu kan baru dua tokoh nih. Nah, ini sebagai masih ada pembungkus. Nah, pembungkus dari kedua tokoh itu atau sebagai puncak pada perayaan kita itu pada peristiwa Paskah. Nah, lalu apa, Brother, yang bisa kita renungkan bersama, Brother? Nah, yang pertama kita harus mengenal apa itu peristiwa Paskah ya. Nah, peristiwa Paskah itu kan Yesus menderita, Betul. sengsara, wafat, bahkan sampai bangkit. Betul. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa bagaimana perjuangan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan manusia dari, yang pertama itu dari dosa-dosa. Karena manusia itu adalah berdosa, maka Kristus mengambil rupa seorang manusia, kemudian merendahkan diri, membuka dirinya untuk atau demi keselamatan manusia. Itu terjadi di peristiwa Paskah. Begitu, Brother. Jadi jika tidak ada peristiwa Paskah, maka sia-sialah kita atau keselamatan kita itu tidak ada begitu. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Iya, kata Santo Paulus begitu, Brother. Oh iya, sia-sialah iman kita begitu. Jadi yang dapat ini saya menyimpulkan sedikit saya simpulkan, Brother ya. Jadi dari kedua tokoh yang kita rayakan pada bulan ini atau pada kesempatan ini, itu yang tadi sudah dikatakan bahwa kerendahan hati dan juga keterbukaan. Nah, dari sikap keteladanan Yesus itu kita juga dapat meneladani dia. Bahkan itu menjadi tokoh utama untuk dalam hal meneladani atau keteladanan hidup. Yaitu
bagaimana dia harus rendah hati, bukan seorang ya, artinya Tuhan itu mau menjadi hamba, menjadi manusia. Nah, itu menunjukkan kerendahan hatian. Lalu yang kedua adalah keterbukaan. Dia terbuka pada kehendak Bapa dan juga cinta kepada manusia. Jadi itu yang dapat saya sedikit simpulkan dari apa yang disampaikan Frater Magai tadi. Nah, Bapak Ibu guru dan juga para wali murid serta teman-teman yang terkasih. Nah, KWI pada Paskah atau pada tahun ini itu mengangkat tema itu berkembang dalam iman dan berbuah dalam hidup. Nah, kira-kira Frater, bisa enggak itu ditarik lagi dari peristiwa Paskah, lalu dari tokoh-tokoh yang sudah kita renungkan tadi atau sudah kita kenali sedikit, itu bisa enggak dihubungkan? Menurut Frater bisa, sangat bisa dihubungkan. Karena dari kata berkembang dalam iman, Ya. berbuah dalam hidup. Artinya kita bisa memahami kata iman itu dari sisi sikap hidup kita. Sikap hidup ada kerendahan hati, terbuka. Itu kita memahami sebagai iman, pengetahuan iman kita. Ya. Kemudian dari sikap-sikap itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghidupkan, khususnya Bapak Ibu guru, bagaimana sikap-sikap kerendahan hati, terbuka, itu diterapkan di sekolah-sekolah. Saat mengajar, kemudian berhadapan dengan orang tua murid atau anak-anak murid, itu perlu kita hidupkan. Oh, jadi itu menjadi lebih merealisasikan tindakan-tindakan yang sudah kita temukan bersama tadi, Frater ya. Iya, sangat. Jadi keterbukaan dan juga kerendahan hatian ternyata itu harus dihidupi dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti saya teringat kata-kata Santo Yakobus berarti tadi, Frater. Itu iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, jadi Bapak Ibu guru, komite dan juga teman-teman SD dan TK Kanisius Demangan Baru, Frater menawarkan dua hal tadi. Frater Magai menawarkan dua hal, yaitu perlu adanya sikap kerendahan hati dan keterbukaan. Lalu sikap itu perlu dihidupi secara real atau direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena sikap seperti itu jika tidak dihidupi, maka itu akan menjadi kesia-siaan atau iman tanpa perbuatan adalah mati. Iya, iman itu akan sia-sia begitu. Baik, Frater. Karena sebagai pengikut Kristus, beriman kepada Kristus itu perlu diterapkan atau dihayati dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Supaya realisasi dari ayat tadi ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Itu sia-sia. Baik, Bapak Ibu guru dan juga teman-teman siswa dan siswi SD dan TK Kanisius Demangan Baru, seperti itu yang dapat kami sampaikan untuk membantu teman-teman dan juga Bapak Ibu guru serta Bapak Ibu wali murid. Semoga dengan permenungan singkat ini kita semua dapat menghayati atau dapat merayakan Trihari Besar ini dengan penuh sukacita, seperti kita merayakan sukacita kebangkitan Kristus. Begitu, Frater? Oke, begitu. Mari kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memberkati kami dalam proses renungan kami. Ajarilah kami untuk mampu menerapkan iman kami dalam kehidupan sehari-hari dan memiliki dan memantapkan sikap iman kami dalam kehidupan sehari-hari, khususnya saat bertemu dengan orang lain ataupun dalam menerapkan tanggung jawab kami sebagai pengikut Kristus. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Paskah dan berkah dalam. Dadah. Terima kasih Frater Magai dan Frater Bambang atas renungannya.
Semoga kita semua semakin bisa memaknai Paskah tahun ini dengan baik. Selamat Paskah Bu Ruri. Selamat Paskah Pak Dimas. Oh iya Pak Dimas, kita belum mengucapkan selamat Paskah nih untuk The Bear Lovers di rumah dan juga Bapak Ibu Guru. Kita ucapin bareng-bareng yuk. Selamat Paskah The Bear Lovers. Selamat Paskah Bapak Ibu Guru semuanya. Nah Bu Ruri, ya, Pak Dimas, supaya lebih afdol, bagaimana kalau kita saksikan ucapan Paskah dari Bapak Ibu Guru karyawan TK SD Kanisius Demangan Baru 1. Bagaimana Bu Ruri? Iya nih Pak Dimas, benar banget. Yuk kita kepoin bareng-bareng. Yuk. Kami keluarga besar TK SD Kanisius Demangan Baru mengucapkan Selamat Paskah. Semoga kebangkitan Yesus membawa terang harapan baru di masa pandemi ini. Kanisius doa sudah, mendengarkan sambutan juga sudah ya Pak Dimas. Iya. Renungan dan menyimak aksi puasa pembangunan juga sudah. Setelah ini ada apa ya Pak Dimas? Wah ini Bu Ruri yang paling ditunggu-tunggu The Bear Lovers semua, yaitu ada The Bear Award. Yeay! Ya udah Bu Ruri, kita gantian sama teman-teman yang di sebelah untuk membacakan nominasi yuk. Siap Pak Dimas. Ayo Pak Dimas. Yuk. 정차입니다. Sudah genjalo Opa. Duh, ternyata bisa bahasa Jawa toh. Iya, kita kan orang Jawa Korea. Oh iya. Halo The Bear Lovers, selamat pagi. Gimana ya Pak? Apa di rumah ya? Ya, semoga anak juga dalam keadaan sehat semua ya. Bapak Ibu Guru gimana kabarnya? Semuanya sehat, semuanya happy menjelang hari besar. Ya, sehat juga berolahraga ya. Ya. Ini kita ngapain di sini ya Pak? Ya, kok bener sih? Pak Bella pakai Keren kan? jas itu. Biasanya jas hujan kan? Oh iya. Biasanya olahraga ini pakai jas-jasan ya toh. Oke. Ya di sini kita akan membacakan nominasi untuk penghargaan TikTok Award Mas 2021. Ya. Oke, jadi lomba TikTok ya? Yes. Gimana kalau kita tekan dulu? Duh, lah ini ratunya TikTok datangin. Gimana? Kalau Iya. sikat. Oke. Gas.
satu TikTok itu jatuh kepada Mama Ray. Waduh, berarti saya yang menang dong ya. Ya, kita bacakan aja Ma. Untuk nominasi kategori TikTok Kebaruan Award 2021 adalah kategori lomba video TikTok ucapan selamat Paskah. Serafika Gita Prameswara Wijanarko kelas 5A, Gabriel Jill Exeli kelas 5B, Yohana Francisca Devina Setianti kelas 5B, Jensen Fiorentino Santoso kelas 5B, Alban Nararia Sakti kelas 5C, Abinaya Sita Setiadi kelas 5C, Gede Agias Gandhi Air Suyatnya kelas 5C, Francisco Yudhistira Santoso kelas 5C, Abhyasa Narendra Nayotama kelas 5C. wah, ternyata gimana Ma? Berapanya Ma? Bagus-bagus. Keren ya? Nada baruan itu memang kreatif. Mantul. Ya, Sekarang siapa ya Pak? Yang bikin anu? kalau aku sih tadi yang joget sama kayak tadi. Bagus ya? Iya. Kalau Mas siapa nih? Buka aja lah. Oke, udah. Kita buka. Kalian sabar nggak nunggu hasilnya? Yuk. Apa ya kira-kira? Dan pemenang TikTok ucapan selamat Paskah Kebaruan Award 2021 adalah Untuk juara favorit, Serafika Gita Prameswara Wijanarko kelas 5A, dan juara 1 Gabriel Jill Exeli dari 5B, juara 2 Abhyasa Damendra Nayotama dari kelas 5C, dan juara 3 Yohana Francisca Devina Setianti dari kelas 5B. Selamat. Rata-rata cewek memang ya, ratunya tuh cewek. namanya juga ratu Pak. Iya. Aja ya Pak. Oke, selamat kepada para pemenang, tetap kreatif di dalam pandemi. Bye-bye. Sejenak kita tengok dan renungkan kisah perjuangan seorang wanita di masa penjajahan. Perjuangan seorang wanita bernama Kartini yang hidup dalam kesederhanaan walaupun dia berkecukupan. Dengan berani melawan ketidakadilan bagi para perempuan. Kartini, bagi kami kaum perempuan, kau ibarat cahaya yang menerangi dalam kegelapan. Kau hapuskan kegelapan yang akan membelenggu masa depan kami, perempuan Indonesia. Kau berjuang melawan ketidakadilan, berjuang menghilangkan sekat perbedaan perempuan dan laki-laki. Tanpa takut kau perjuangkan hak-hak kami, perempuan Indonesia, supaya memiliki masa depan cerah. Karena bagimu, perempuan berhak merasakan kebebasan hidup. Perempuan bukanlah sebuah pajangan yang hanya diam di sudut rumah untuk memperindah ruangan. Perempuan berhak merasakan kehidupan di luar rumah.
tidak hanya sebatas ruangan di dalam rumah maupun halaman untuk menyapu. Tidak hanya sekedar hidup di dapur hanya untuk memasak. Bagimu, perempuan berhak memiliki kesempatan yang sama seperti kaum laki-laki. Perempuan berhak mendapatkan pendidikan karena kau tidak ingin kami hidup dalam kebodohan. Perempuan berhak merasakan perjuangan dunia kerja supaya tidak selalu bergantung pada suami. Perempuan berhak menyampaikan pendapat supaya isi hati kami didengar. Berkat perjuanganmu, kini habis gelap terbitlah terang. Kami pun bebas berkreasi. Tidak ada lagi sekat yang menghalangi kami sebagai perempuan untuk meraih masa depan yang gemilang. Kartini, walaupun kini ragamu tidak lagi di dunia, tetapi jiwamu tetap hidup di dalam kami, perempuan Indonesia. Perjuanganmu yang kau wariskan akan selalu kami kenang. Namamu yang terukir indah selalu tersimpan di benak kami. Terima kasih Kartini. Semoga kami selalu bisa meneruskan perjuanganmu. Minum kopi ada ular berbisa. Halo Bu Elsa. Elisa, Pak. Elisa. Maaf kalau gitu Bu. Bu El, sudah siapkan untuk membaca nominasi ini? Hari ini kita baca nominasi apa sih Pak? Jalan-jalan ke pasar Demang. Cakep. Berangkatnya naik taksi. Lanjut. Kita akan membacakan lomba menulis dan membaca puisi. Cakep Pak Jamil, cakep. Langsung saja yuk Bu El, kita bacakan nominasinya. Nominasi menulis dan membaca puisi Emansipasi Wanita Berkorban Award 2021 adalah
Kategori lomba menulis dan membaca puisi. Marieta Yuvi Adila kelas 1C dengan judul Wanita di Masa Pandemi. Antonia Cassandra Meolaja Jawa dari kelas 2A dengan judul Kartini Sejati. Christian Setiadi dari kelas 2A dengan judul Eyang Putri. Idung Paramasuka dari kelas 2C dengan judul Ibu. Demetrius Danindra dari kelas 3A dengan judul Perempuan Sejati. Wah, puisinya bagus-bagus semua ya, Pak. Iya nih Bu El, pemenangnya siapa ya Bu kira-kira? Wah, saya kurang tahu juga nih, Pak. Kita langsung buka aja ya, Pak. Oke Bu El. Siapa ya Bu kira-kira pemenangnya? Wah, keren-keren semua nih, Pak. Iya Bu. Langsung kita bacain aja ya. Pemenang lomba menulis dan membaca puisi Emansipasi Wanita Debat Award 2021 adalah juara ketiga Christian Setiadi 2A. Juara kedua Ibu Paramasuka 2C. Juara pertama Demetrius Danindra 3A. Selamat ya kepada para pemenang. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan kami, siswa-siswi TK SD Canisius Demangan Baru untuk Hari Kartini 2021. Ibu kita Kartini. Ibu Kartini. Ibu Kartini. Ibu Kartini. Ibu Kartini. Orang Indonesia, pahlawan. Pahlawan. Pahlawan wanita Indonesia. Pahlawan wanita. Yang bisa Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Namaku Rake, namaku Teta. Halo, nama saya Maija. Nama saya Cira. Halo, namaku Nara. Halo, namaku Gisel. Aku memakai baju suku Dayak dari Bali, Jawa Tengah. Saya lagi memakai pakaian adat dari Jawa. Oh, ini sekarang aku lagi pakai baju Pak Tani. Aku pakai baju dari daerah Maumere. Hari Kartini diperingati setiap tanggal 21 April dengan cara mengadakan lomba memakai baju daerah atau membacakan puisi yang bertema emansipasi wanita. Seperti Ibu Megawati, karena Ibu Megawati merupakan presiden wanita pertama di Indonesia. Beliau hebat sekali bisa memimpin bangsa Indonesia. Seperti pemain bola cewek, contohnya seperti Sarah Musdalifah. Soalnya dulu gak ada pemain bola cewek, tapi sekarang banyak pemain bola cewek dan gak kalah hebatnya. Mama, karena sudah menyayangiku, merawatku, membimbingku agar aku bisa pintar dan mandiri. Bu Guru, karena Bu Guru selalu semangat untuk mengajari aku dan teman-teman. Ibu Kartini itu seperti Eyang Putri.
Selamat Hari Kartini. 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 Kartini. Sungguh mulia perjuangan. Dahulu, wanita hanya diam di huniannya. Tapi sekarang, engkau ciptakan Kartini-Kartini muda penerus bangsa. Kartini, jasamu telah terpatri dalam insan pertiwi. Semangatmu membekas pada kaum wanita negeri ini. Kau memberi semangat bagi jiwa kami untuk harapan dan cita-citamu yang abadi. Asik aku sama Bu Moni. Masa aku terus nek munggah-munggah panggung. Lah kemarin aku jadi kelenteng kuning. Ya saiki karo sing seger-seger lah. Apa ya Pak Danangki? Loh, Bu Moni ini nggak tahu kita ini mau ngapain. Ya tahu dong Pak. Kan kita mau membacakan nominasi menulis dan membaca cerita tentang emansipasi wanita di masa pandemi ini. Oh, pinter banget. Kok jenengan ibu? Nggih, monggo Pak Danang, kita bacakan nominasi bersama. Nominasi untuk lomba menulis dan membaca cerita tentang emansipasi wanita di masa pandemi adalah kategori lomba menulis dan membaca cerita. Anselmus Gafra Toseti Rimato dari kelas 4A dengan judul Ibuku yang Tercinta. Daniela Sudi Mandegani dari kelas 4A dengan judul Ibuku adalah Kartiniku. Maria Natasha Amalia Ardianti dari kelas 4A dengan judul Emansipasi Wanita Berjuang di Masa Pandemi. Rebecca Jocelyn Handoyo dari kelas 5C dengan judul Mama dan Emansipasi Wanita. Kristabel Hedona Putri dari kelas 5C dengan judul Peran Wanita di Masa Pandemi. Wah, kreatif ya Bu Mon, meskipun belajar dari rumah. Benar Pak Danang, ternyata anak-anak Tebar kreatif semua. Pak Danang penasaran tidak siapa yang menang? Wah, penasaran banget dong. Mari langsung kita buka bersama. Pemenangnya adalah lomba menulis dan membaca cerita. Juara pertama, Maria Natasha Amalia Ardianti dari kelas 4A. Juara 2, Anselmus Gafra Toseti Rimato 4A. Juara 3, Daniela Sudi Mandegani. Selamat ya buat para pemenang. Tetap semangat dan kreatif meskipun belajar dari rumah. Sampai jumpa. Kartini zaman saiki. Anyemak kahanan kaumri kanthi netra pamawasing Kartini. Durung pas mrep rasa nurani. Madani priya mung ing bleger rupi. Kapribaden alus tininggal keri. Gelungan sanggul wis disingkiri. Nanging saiki wis beda. Derajate wis padha priya. Ing jabatan lan kapinteran padha. Dadi guru ngelmu mawujud nyata.
Dadi penggede kabeh tinemu bisa. Malah rinoso wanita luwih rasa. Iki pepilinge. Aja dumeh iso nyukupi sak kabehe. Terus lali karo kodrate. Piwulang luhur aja disupekke. Wis kinodrat priya dadi pangarepe. Ing kulawarga lan bale wismani. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi anak-anak. Wah, kegiatan banyak sekali nih di depan pada ngumpul. Ini ada yang di rumah. Nah, iya sih, kali ini kita mau membacakan apa ya? Nah, kali ini kita akan membacakan nominasi membuat alat peraga edukatif. Nah, sebelumnya ini masih dari Prapaskah kan? Mari kita ucapkan selamat Paskah dulu sama anak-anak di rumah atau mungkin ada kita sini mungkin apa ya? Hadiah. Nah, oh iya. Pantun mau pantun dulu. Gajah mantem, Sugeng Paskah berkah dalem. Nah, siapa Anton nggak mau kalah dengan Pak Anton ya kayak pantun ya. Siapa Anton ini ya, pantunnya ya. Saya dengar Bu Yesi ya bisa nyanyi ya. Coba saya mau dengar, mungkin anak-anak sekitar sini juga mau dengar. Nyanyi apa Pak Anton? Monggo. Kita nyanyi bahasa Jawa zaman dulu ya. Yesi coba ya. Dondong apa salah duku cilik-cilik ngandang apa beca laku timik-timik. Itu Pak Anton. Iya sih, warnanya bagus sekali, lembang bagus, nyari juga luas. Pokoknya oke lah. Yang bisa saja. Iya sih. Gimana sih pembelajaran untuk TK susah enggak? Nggak susah sih Pak Anton. Selalu menyenangkan untuk anak TK. Apalagi para orang tua sangat mendukung dan membantu dalam pembelajaran mereka. Seperti yang akan kita bacakan kali ini Pak Anton, yaitu lomba membuat alat peraga edukatif Kebaruan Award 2021. Nominasinya adalah kategori lomba alat peraga edukasi APE. Alphonse Levin Givaril Bowo dari kelas A1, Ferdinandus Maximilian Mese dari kelas A1, Kaila Aneke Juan Wibowo dari kelas A1, Natalia Putri Diva Laksita dari kelas A1, Alexander Nareswara dari kelas A2, Aurea Katlea Embun Lituhayu dari kelas A2, Bernadetta Putri Elena dari kelas A2, Bernadetta Jessica Putri Kirana dari kelas A2, Francisco Capio Handriasto dari kelas A2, Alfonsus Ardiano Trik Wicaksono dari kelas B1, Alis Rada Rahadia dari kelas B1, Jovan Tesla Nugroho dari kelas B1, Kidung Arsenio Diandrea dari kelas B1, Marcella Genta Ribe Yona dari kelas B1, Justina Adelia dari kelas B2, Anselmus Davin Primayoka dari kelas B2, Clairin Abigail Visaka dari kelas B2, Nadia Aninditya dari kelas B2,
Sanon Jerolim Teo Ani dari kelas B2, Agatha Kristina Prasasti dari kelas B3, Benedik Aprilio Fabian dari kelas B3, Bernardine Romaito Sianturi dari kelas B3, Carolus Jonas Rafael dari kelas B3, Priscilia Elena Valentin dari kelas B3. Wah, ternyata bagus sekali ya, USI ya. Karena anak-anak pada kreatif ya. Iya. Hebat sekali anak-anak itu. Siapa lagi kalau bukan PKS Kanisius Demang Baru. Iya, betul Pak Anton. Baik, mari kita siapkan. Mungkin kategorinya siapa yang menang? Kategorinya itu ada di dalam sini Pak Anton. Masih tertutup ya? Masih tertutup ya, anak-anak belum dibuka loh ini. Rahasia, kita tuh juga tidak tahu nih semuanya nih anak-anaknya. Kita buka share Pak Anton. Monggo. Pelan-pelan ya Pak. Nanti kalau share susah ini. Untuk pertama, untuk lomba alat peraga edukasi kelas A1. Desi bacakan dari juara 3 dulu ya. Juara 3 lomba alat peraga edukasi kelas A1 Alphonse Levin Gevaril Bowo. Tepuk tangan untuk Levin kelas A1. Kemudian Pantun akan bacakan juara 2 lomba alat peraga edukasi kelas A1. Juara-juaranya adalah Natalia Putri Diva Laksita. Kita bacakan sama-sama ya Pak Anton untuk juara 1-nya. Juara 1 adalah Mikaela Anneke Juan Wibowo. Tepuk tangan. Oke Pak Anton, itu banyak sekali ya. Banyak sekali nih. Tadi kelas 1 ya, A1 ya. Tadi kelas A1. Kemudian yang kelas berikutnya lomba alat peraga edukasi kelas A2. Juara 3 adalah Aurelia Katrea Embun Liptu Hayu. Tepuk tangan. Untuk juara 2 kelas A2 Alexander Nareswara. Tepuk tangan. Berikutnya juara 1 adalah Bernadetta Putri Elena. Tepuk tangannya. Masih lagi. Kita lanjut untuk kelas B, kelas besar. Kita mulai dari kelas B1. Untuk juara ketiga diraih oleh Kidung Arsenion Diandrea. Tepuk tangan. Untuk juara 2 lomba alat peraga edukasi kelas B1 Alis Prada Prahadian ya. Tepuk tangan semangat. Ya. Juara 1 Jovan Preska Nugroho. Kemudian lomba alat peraga edukasi kelas B2 juara 3 adalah Kairina Abigail Pinsata. Kita anak-anak. Untuk juara kedua
Helmus Jasmine Primai Yoka. Tepuk tangan. Untuk juara 1 lomba alat peraga edukasi kelas D2 Sanon Jerulin Veo Ani. Tepuk tangan semuanya. Kemudian masih satu lagi lomba alat peraga edukasi kelas D3. Juara 3 adalah Carolus Jonas Rafael. Tepuk tangan lagi. Juara kedua diraih oleh Benedict Aprilio Fabian. Kita beri tepuk tangan. Untuk juara 1 adalah Priscilia Elena Valentin. Tepuk tangan sekali lagi. Nah, kali itu aja dari anak-anak yang telah berjuang keras untuk berlomba. Selamat untuk para pemenang ya. Terima kasih kerjasamanya untuk para orang tua. Terima kasih anak-anak semuanya. Halo Mama Sira, terlihat anggun hari ini. Matur nuwun sangat. Ini kok kita pakai kostum tradisional seperti ini dalam rangka apa ya Pak ya? Mama Sira nggak tahu ya? Hari ini adalah acara The Barwan Award 2021. Oh ya. Kita akan membacakan nominasinya. Oh yang kemarin di IG itu ya? Betul. Kita di upload itu dan kita kan ada like-nya juga ya? Betul. Oke Pak, jadi kita sekarang waktunya untuk membacakan nominasinya. Baik. Nominasi photoshoot Kartini The Barwan Award 2021 adalah kategori lomba photoshoot Patricia Angelique Levedisti Labrianus dari kelas 1A, Theodorus Gian Mario Hayden Pratama dari kelas 1A, Esra Angger Wicaksono dari kelas 1B, Kinanti Rangsa Sejati dari kelas 1C, Nicholas Adrian Fidelis Mugisa dari kelas 2A, Stefanus Nathan Deo Arkananta dari kelas 2A, Reynard Aurelio Immanuel dari kelas 2A, Immanuela Kristeta Luminar Darmawan dari kelas 2B, Maria Gifta Talenta Widiatmoko dari kelas 2B, Nathanael Alvaro Adit Nata dari kelas 2C. Hasilnya bagus-bagus Nak ya. Ada yang klasik, ada yang di sawah. ada juga yang bersama keluarga, pokoknya semuanya kompak semuanya ya. Langsung saja ya Kak Erwan, kita bacakan pemenang dari photoshoot Kartini The Barwan Award 2021. Dan pemenangnya adalah juara favorit Theodorus Gian Mario Hayden Pratama 1A. Juara pertama Theodorus Gian Mario Hayden Pratama 1A. Juara kedua Kinanti Rangsa Sejati 1C. Juara ketiga Renat Aurelio Immanuel 2A. Selamat kepada pemenang. Terima kasih. Win, ada apa ya kok jenengan ngajak-ngajak ke sini? Emang Pak Eko nggak tahu acara ini? Enggak. Emang lumayan baru ada acara apa, Bu? Wih lah Pak Eko, kok ya nggak mudeng-mudeng loh? Ini acara kebaruan Awards Pak Eko. Oh alah, iya. Terus kita disuruh ngapain, Bu? Nah, kita akan membacakan
nominasi kolase Santo Petrus Canisius. Bagus-bagus loh Pak Eko karya anak-anak kebaruan ini. Oke, kita bacakan aja Bu nominasinya Bu. Yuk. Dari nominasi kolase Santo Petrus Canisius Kebaruan Award 2021 adalah kategori lomba kolase biji-bijian. Demetrius Danendra dari kelas 3A. Leonel Alvaro dari kelas 3B. Mario Pradipta Adi Pradana dari kelas 3B. Yeremia Excel Purwanto dari kelas 3B. Yusef Lionel Dewanata dari kelas 3C. Kristoforus Mahija Gading 3C. Gabriel Jovan Putri Lamake dari kelas 4A. Gladys Natania Saputra dari kelas 4A. Bernadetta Amanda Rosnauli Pasaribu dari kelas 4B. Stefani Cira Citra Catoya Kupla dari kelas 4B. Pak, rapi-rapi ya Bu Lina? Iya ya Pak. Ada yang pakai beras, pakai biji kedelai, jagung, kacang hijau, dan masih banyak lainnya. Jadi bingung nih milihnya. Siapa ya pemenangnya? Ya jelas bingung dong Pak. Kan anak-anak kebaruan hebat-hebat gitu loh. Kalau gitu langsung buka aja Bu. Baik, yuk kita buka. Siapa pemenangnya ya? Teng 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 teng. Lomba kolase Santo Petrus Canisius. Juara favorit Bernadetta Amanda Rosnauli Pasaribu, kelas 4B. Juara 1 Ustaz Rodi Mahija Gading Alpanto, kelas 3C. Juara 2 Bernadetta Amanda Rosnauli Pasaribu, kelas 4B. Juara 3 Demetrius Danendra 3A. Pak, selamat ya anak-anak. Semua hasil karya kalian hebat. Tetap semangat ya anak-anak. Tetap semangat. Wah, keren-keren dan hebat-hebat sekali ya Pak Dimas, teman-teman Debaruan. Jelas dong Bu Ruri, teman-teman Debaruan kan punya banyak bakat dan prestasi tentunya, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Wah, kalau gini ceritanya Pak Dimas bisa tergeser nih Bu Ruri. Wah, kasihan sekali ya Pak Dimas ini. Oke, gak apa-apa. Nah teman-teman, yuk rame-rame ajak adik, saudara, dan tetangga untuk sekolah di TK SD Canisius Demangan Baru 1, biar ketemu Pak Dimas tentunya. Makanya yuk segera daftar ya teman-teman, supaya bisa bertemu Pak Dimas dan Bapak Ibu guru yang lain tentunya. Nah teman-teman, sekolah-sekolah Canisius berada di bawah lindungan Santo Petrus Canisius. Supaya kita semakin mengenal Santo Petrus Canisius, bagaimana kalau kita simak saja video riwayat hidup Santo Petrus Canisius. Yuk langsung saja kita simak videonya. Sekalian kita saksikan Bapak Ibu guru menyanyikan lagu Himne Petrus Canisius. Riwayat hidup Santo Petrus Canisius. Petrus Canisius adalah seorang pemangku iman dan pujangga gereja. Ia lahir di Nijmegen 8 Mei 1521. Petrus Canisius merupakan anak sulung Bapak Yakob Canis, seorang wali kota Nijmegen. Karena kepandaiannya, pada usia 15 tahun, ia sudah belajar di Universitas Köln, dan pada usia 19 tahun, ia masuk ke Serikat Yesuit. Kesucian dan karirnya sangat kuat dipengaruhi oleh Petrus Faber dan Ignatius Loyola. Ia bertemu dengan Petrus Faber dalam sebuah olah rohani. Sedangkan pengaruh Ignatius Loyola didapatnya saat menjalani masa novisiatnya.
selama 6 bulan ia tinggal bersama Ignatius Loyola di Roma. Pada tahun 1546, Petrus Canisius ditabiskan menjadi imam. Dalam waktu yang singkat, ia segera terkenal sebagai seorang pengkhotbah ulung. Pada tahun 1548, ia mengajar retorika di sebuah kolose Yesuit di Messina. Dari Messina, ia pindah ke Wina untuk tugas yang sama. Lewat tugas dan pengajaran agamanya yang mengagumkan, ia menanamkan pengaruhnya yang sangat besar di semua kalangan. Ia mengatakan bahwa cara terbaik untuk menyebarkan iman ialah dengan doa dan kerja keras, bukan dengan mencemoohi agama lain. 3 kali ia ditawari jabatan uskup oleh raja, tetapi ia menolaknya. Baru pada tahun 1557, ia ditunjuk oleh Ignatius menjadi administrator pada tahta keuskupan yang sedang kosong. Di masa itu, ia banyak menulis buku-buku pelajaran agama, mendirikan sekolah dasar, kolose, dan seminari. Dengan tekun dan rajin, ia mengajar, berkhotbah, dan menguatkan iman para rohaniwan yang mengalami krisis dalam menghayati panggilannya. Ia mempunyai keyakinan bahwa berkarya di tanah airnya sendiri tidak kalah dengan bertugas sebagai misionaris di tanah asing. Pandangannya jauh ke depan. Maka di samping pendidikan, ia juga mempelopori karya penerbitan buku-buku. Ia meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 1597 pada usia 78 tahun ketika sedang bertugas di Viborg, Switzerland. Oleh Paus Pius XI, ia digelari santo dan pujangga gereja dan dianggap sebagai rasul Jerman kedua.
Duri. Iya Pak Dimas. Ternyata bukan hanya siswa-siswi Debarwan saja yang berbakat, tetapi guru-gurunya juga berbakat loh Duri. Iya ya Pak Dimas. Tapi sayang sekali nih Pak Dimas, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara. Wah iya Bu Duri, tidak terasa sampai di penghujung acara. Nah, untuk mengakhiri acara hari ini, kita tutup dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Pak Fran. Kepada Pak Frans, kami persilahkan. Bapak Ibu serta anak-anak terkasih, kita sudah melewati acara demi acara dari pagi hingga siang hari ini. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita, marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan-Mu pada kesempatan ini. Untuk kami dapat bersama-sama memperingati hari kebangkitan Putra-Mu. Bimbinglah dan sertailah kami di dalam kehidupan kami di masa yang akan datang, sehingga kami dapat meneladan ajaran Putra-Mu dan juga meneladan perjuangan Santo Petrus Canisius dan juga Raden Ajeng Kartini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami aturkan dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Fran telah memimpin doa penutup. Oh iya, Debar Lovers, untuk mengakhiri acara, sepertinya Pak Dimas punya pengumuman nih untuk para pemenang Debarwan Awards 2021. Pengumumannya apa nih Pak Dimas? Ya nih Bu Nuri, Pak Dimas punya pengumuman nih. Pengumumannya untuk para pemenang Debar Award 2021, pengambilan hadiah dapat diambil di sekolah pada tanggal 22 April 2021 pukul 9 pagi dengan menemui Bu Alfa. Oke deh Pak Dimas, terima kasih untuk pengumumannya. Debar Lovers, tiba saatnya kita harus berpisah. Sedih sekali ya Pak Dimas. Tenang Bu Nuri, kita bisa kok bertemu di event-event selanjutnya. Teman-teman Debar Lovers, jangan lupa untuk selalu pakai masker ketika teman-teman keluar dari rumah. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Debar Lovers, tiba saatnya kita harus berpisah. Saya Pak Dimas. Saya Bu Nuri. Kami berdua mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kami juga mohon